Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ika Wahyu Yudiarti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Tanjung 3 Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diagram trapesium usia refleksi nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 mulai dari diri. Berikut adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya pada masa sekolah. Saya mengalami peristiwa negatif dan juga positif pada saat usia 16 tahun. Saya mengalami banyak pengalaman negatif dan pada saat usia 20 tahun saya mengalami pengalaman positif. Saya lulus sarjana usia 22 tahun dan pada saat ini usia saya 44 tahun dan saya akan menjalani masa pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman negatif saya yaitu 28 tahun dan selisih usia pengalaman positif saya yaitu 24 tahun. Pengalaman negatif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 16 tahun, yaitu pada saat itu saya mendaftar pada sekolah perawat kesehatan tetapi tidak diterima karena usia kurang, itu pun karena ajakan teman. Pengalaman positif saya terjadi pada saat saya berusia 20-21 tahun ketika saya sedang kuliah, di mana indeks prestasi saya itu baik di atas 3,5 sehingga saya mendapatkan beasiswa setiap semesternya. Saat itu merupakan masa-masa emas bagi saya karena saya mendapatkan beasiswa sehingga bisa meringankan beban orang tua. Selain saya, ada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Di antaranya yang terlibat dalam peristiwa positif adalah dosen yang mengajar saya dengan penuh dedikasi dan sabar sehingga saya mendapatkan IP yang bagus sehingga mendapatkan beasiswa. Yang kedua, orang tua saya yang memberikan motivasi dan dukungan dalam belajar. Yang ketiga, teman sekelas yang selalu bersemangat untuk belajar bersama. Dan pihak yang terlibat dalam peristiwa negatif di antaranya adalah teman yang mengajak saya untuk mendaftar di SPK, tetapi saya gagal diterima karena usia saya kurang, sedangkan saya tidak begitu berminat menjadi perawat. Hal itu terjadi karena ajakan teman. Karena sebenarnya mendaftar di SMU adalah minat saya dan hal itu membuat saya kecewa karena membuang uang dan membuang waktu. Berikut adalah roda emosi Plutchik. Semua pengalaman positif dan negatif yang saya alami memberikan dampak emosi terhadap diri saya sendiri. Pada pengalaman positif atau peristiwa positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah bangga dan bahagia atas prestasi yang saya raih, lebih bersemangat dalam belajar, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, bersemangat untuk mempelajari ilmu baru, termotivasi untuk mencapai cita-cita, kagum pada dosen-dosen yang telah mengajar. Pada pengalaman negatif atau peristiwa negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah kecewa dan sedih karena tindakan saya yang tidak benar, membuang biaya pendaftaran dan membuang waktu, mengecewakan orang tua dan malu pada diri sendiri dan teman karena saya telah gagal. Pengalaman yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang, mampu merekam baik segala peristiwa yang terjadi saat itu. Pengalaman positif menjadikan saya termotivasi dan gigih berjuang sampai saat ini, dan pengalaman negatif menjadikan pengalaman untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam bertindak hingga sekarang.
Sebagai pendidik, saya terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana, menjadi teladan dan contoh yang baik dalam mendidik, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam berjuang, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaannya, menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berprinsip seperti padi untuk mendidik murid dengan penuh kesabaran untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid. Sebagai pendidik, saya akan terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi dan menanam di dalam diri saya untuk mendidik murid dengan penuh kesabaran, menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik, menghadirkan pembelajaran, berpihak kepada murid. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Sebab itu, guru digugu dan ditiru. Saya akan memaparkan nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya, antara lain: 1. Aktif, selalu ingin belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan, dan kemudian bisa ditularkan kepada rekan guru dan murid. Yang kedua, inovatif, membuat gagasan atau ide baru untuk kemajuan sekolah. Yang ketiga, kolaboratif, bekerja sama yang baik dengan atasan, rekan sejawat, dan murid. Yang keempat, komunikatif, menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat, dan murid. Selanjutnya, mandiri, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik tanpa menunggu perintah. Guru yang mandiri akan menggunakan kemampuan dan kompetensinya untuk melakukan pembaharuan untuk menjadi guru yang lebih baik. Peran yang saya lakukan selama ini adalah menjadi guru yang baik dengan menjalin komunikasi yang baik dengan atasan